Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu semoga senantiasa sehat walafiat, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang dalam kesulitan diberikan kemudahan, dilancarkan rezekinya Bapak Ibu. Di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan subscriber nih, ya, terkait TPG 2023. Baik, kita mulai pertanyaan dan pembahasannya Bapak Ibu. Kami berangkat dari sebuah pertanyaan dari rekan-rekan Min, apakah sudah ada juknis untuk tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi tahun 2023 ya? Ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan subscriber dan perlu kita bahas ya. Jadi hingga saat ini ya, sejak video ini diupload, yang masih ada adalah Permendikbud nomor 4 tahun 2022, juknis tunjangan profesi guru ya. Belum ada revisi atau regulasi terbaru Bapak Ibu. Tapi terkait pertanyaan rekan-rekan guru terkait bagaimana kelanjutan ya terkait tunjangan profesi guru tahun 2023, itu sudah dibahas atau disampaikan oleh dari dua sumber ya. Yang pertama dari Ibu Menteri Keuangan langsung, dan yang kedua dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan. Ya, sebelum lebih lanjut, kami akan putarkan video penjelasan dari Ibu Menteri dan Ibu Sekjen Kemdikbud supaya menjadi referensi dan menjadi informasi baik, tentunya menjadi motivasi semangat untuk rekan-rekan guru. Namun demikian, kami sampaikan adanya penguatan kebijakan di dalam DAK non-fisik. Jadi yang pertama terkait dengan tunjangan, berbagai macam tunjangan yang dialokasikan, ini pemenuhan TKG, TPG, dan tambahan penghasilan untuk P3K masuk di sini. Jadi berkurang dari alokasi pusat dipindahkan ke alokasi DAK non-fisik. Ini lebih menjamin ketersediaan dan alokasinya juga sudah dikunci. Kemudian mempertahankan kebijakan BOS majemuk, sebagaimana kita tahu BOS sudah dialokasikan sedemikian rupa sehingga lebih menunjukkan keadilan antar daerah dan antar sekolah. Berikutnya, ini alokasinya dan pagunya untuk masing-masing menu DAK non-fisik dari 112 triliun, pengalokasiannya sedemikian rupa dari mulai BOS 53,6 triliun, BOP PAUD 3,9 triliun, dan seterusnya. Apa yang baru di dalam DAK non-fisik tahun 2023, mulai tahun depan untuk BOP kesetaraan kita usulkan juga menjadi BOP majemuk. Jadi yang sebelumnya BOS majemuk sudah, BOP PAUD sudah, dan tahun depan giliran BOP kesetaraan kita usulkan untuk menjadi majemuk. Jadi tidak sama rata sama rasa, paket A range-nya dari 1,3 juta sampai ke 2,6 juta, paket B dari 1,5 juta ke 3 juta, dan paket C dari 1,8 juta sampai dengan 3,6 juta per orang. Nah, dari paparan Bu Sekjen tadi jelas ya bahwa TPG 2023 itu sudah dianggarkan. Dengan demikian guru tetap akan menerima TPG tunjangan guru ya, termasuk tunjangan khusus dan lain, tamsil juga termasuk untuk guru di tahun 2023 Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber. Insya Allah informasinya valid ya dan resmi, karena ini paparan langsung dari Ibu Sekjen Kemdikbud Bapak Ibu. Sekalian, hari ini kita di dalam sidang kabinet terbatas bersama Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri membahas mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2023. Seperti diketahui, untuk penyusunan APBN 2023 tahun depan memang diperlukan suatu proses yang cukup panjang, termasuk pembahasan di dalam sidang kabinet. Untuk anggaran pendidikan tahun depan akan meningkat lagi mencapai 595,9 triliun hingga 563,6 triliun rupiah. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang anggaran pendidikannya ada di 542,8 triliun. Ini akan mendukung berbagai belanja pendidikan, termasuk beasiswa kepada murid-murid, yaitu 20 juta siswa, kartu Indonesia Pintar kepada mahasiswa sebanyak 975,3 ribu mahasiswa mendapatkan beasiswa, dan juga untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS untuk
yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264.000 orang. Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui BOS dan juga bahkan biaya operasi sampai tingkat PAUD, yaitu pendidikan usia dini, di mana 6,5 juta anak-anak pada usia dini yang akan mendapatkan manfaat. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu ya, selain dari paparan langsung dari Ibu Menteri dan Ibu Sekjen Kemdikbud, itu sudah ada juga di nota keuangan, buku 2 nota keuangan RAPBN tahun 2023, bahwasanya untuk tahun 2023 Kementerian Keuangan itu sudah menganggarkan Bapak Ibu untuk tunjangan guru. Di sini kita temukan tabel 310 DAK non-fisik tahun 2022 hingga 2023 itu sudah ada poin-poin yang disebutkan ya. Yang pertama, dana BOS tetap ada, yang tadinya di 2022 54,1 triliun, ini besarnya dalam triliun rupiah ya Bapak Ibu, itu menjadi 53,6 triliun di tahun 2023. Dana BOP, BOP kesetaraan juga seperti itu. Untuk tunjangan profesi guru di 2022 itu 52 triliun, di tahun 2023 menjadi 50,5 triliun. Jadi ada penurunan. Kenapa bisa seperti itu? Dalam nota keuangan ini dijelaskan bahwa yang menyebabkan penurunan anggaran tunjangan profesi guru ini karena banyaknya guru yang pensiun di tahun 2022 ini. Banyak yang pensiun sehingga dan rata-rata banyak yang pensiun itu adalah guru sertifikasi. Otomatis anggarannya akan berkurang Bapak Ibu ya. Tamsil itu justru bertambah, yang di 2022 itu 1,3 triliun menjadi 1,5 triliun di tahun 2023 Bapak Ibu. Tunjangan khusus juga bertambah 1,3 triliun menjadi 1,7 triliun Bapak Ibu. Jadi untuk nasib tunjangan profesi guru tahun 2023 ini tidak perlu dirisaukan karena sudah masuk anggarannya di Kementerian Keuangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah sertifikasi tetap akan menerima, dan yang sudah lulus tahun 2022 PPG kemarin itu kan menerima di 2023 ini Bapak Ibu. Ya, semoga informasi bermanfaat untuk rekan-rekan guru sertifikasi dan tidak perlu risau dan khawatir lagi karena anggarannya sudah dikunci oleh Kementerian Keuangan Bapak Ibu. Demikian informasi ringkas hari ini, semoga bermanfaat. Kita diskusi di kolom komentar, tentu banyak hal yang bisa kita diskusikan di sana. Kita sharing, kita manfaatkan kolom komentar untuk bertukar informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.